Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan suara saya dalam channel ini yang akan membahas mengenai materi matematika wajib di kelas 10 SMA. Kalian harus tetap semangat ya dalam melaksanakan school from home-nya. Oke, pada video sebelumnya saya telah memaparkan materi tentang fungsi rasional. Pada hari ini, kita akan membahas beberapa soal tentang cara menggambar grafik fungsi rasional, kemudian menentukan domain dan range-nya. Oke, kita masuk ke soal pertama ya. Soal pertama, sketsakan grafik fungsi-fungsi berikut ini, kemudian tentukan domain dan range-nya. Untuk soal yang pertama, yaitu fx sama dengan 10 per x kuadrat min 9. Yang kedua, y sama dengan 2x plus 1 per x plus 3. Dan yang terakhir, c, yaitu hx sama dengan 2x kuadrat plus x min 3. Oke, kita akan selesaikan satu persatu. Untuk soal pertama, fx sama dengan 10 per x kuadrat min 9. Langkah pertama, kita harus tentukan dulu nih asimtot tegaknya. AT atau asimtot tegak. Dari mana sih kita peroleh asimtot tegak itu? Nah, asimtot tegak itu dapat kita peroleh dari pembuat 0 sebuah penyebut. Nah, pembuat 0 sebuah penyebut. Penyebutnya berapa? Ini penyebutnya. Penyebutnya adalah x kuadrat min 9. Jadi, pembuat nolnya yaitu x kuadrat min 9 sama dengan 0. Maka, x kuadrat sama dengan 9. Berarti nilai x-nya berapa? Nilai x-nya sama dengan 3. Ya kan? Jangan lupa, di sini adalah sebuah kuadrat. Jadi x sama dengan akar 9. Hasilnya 3. Dia bisa merupakan plus 3 atau min 3. Jadi ada dua kemungkinan nih kalau sebuah akar. Nah, di sini kita udah ketemu asimtot tegaknya adalah 3. Sekarang kita cari asimtot datarnya. Yang kedua, asimtot datar atau AD. Asimtot datar. Nah, dari video sebelumnya sudah saya paparkan mengenai materi ini yang ada kaitannya dengan materi limit. Materi limit itu kita kaitkan dengan limit x mendekati tak hingga, di mana ax pangkat m plus bx pangkat m min 1 plus cx pangkat m min 2 plus titik per px pangkat n plus qx pangkat n min 1 plus rx pangkat n min 2 plus titik. Nah, di sini kita lihat pangkat dari sebuah sukunya. Kita lihat, jika m lebih dari n, itu hasilnya tak hingga. M lebih dari n, lihat, jika pangkat yang pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya, maka hasilnya tak hingga. Jika
pangkat M sama dengan N, maka A per P. A per P, di mana A adalah sebuah koefisien dari pembilang yang memiliki pangkat tertinggi. Ya. Sedangkan yang P adalah koefisien dari sebuah penyebut yang memiliki pangkat tertinggi. Ya. Saya ulang. Di mana A di sini itu artinya koefisien dari sebuah suku pembilang yang memiliki pangkat tertinggi. Ya. Dan P adalah sebuah koefisien dari penyebut yang memiliki pangkat tertinggi. Itu. Dan jika M kurang dari N, maka hasilnya adalah 0. Ya, hasilnya adalah 0. Sekarang kita lihat ke dalam soal. Soalnya fx sama dengan 10 per x kuadrat min 9. Di atas pembilang ini pangkatnya berapa? Dia berderajat berapa? Punya X enggak? Tidak punya. Kalau dia tidak punya X, berarti dia pangkatnya 0. Ya, saya ulang. Kalau dia tidak memiliki X, artinya pembilang ini pangkatnya 0. Kita lihat yang penyebut. Penyebutnya ini memiliki X dengan pangkatnya adalah 2 atau kuadrat. Maka yang paling tinggi antara pembilang dan penyebut pangkatnya yang mana? Yang paling tinggi? Pembilang atau penyebut? Ayo, yang atas 0, yang bawah 2. Artinya yang besar itu pangkatnya adalah penyebut. Berarti di sini kita dapat lihat M kurang dari N. Karena yang M-nya tadi adalah pangkatnya 0 dan yang N-nya itu adalah pangkatnya 2. Artinya jawabannya 0. Berarti asimtot datarnya adalah X sama dengan 0. Gitu. Ya, paham ya? Saya ulang. M kurang dari N. Di sini punya X tidak? Tidak punya X. Kalau tidak punya X, artinya dia pangkatnya 0. Pembilang ini pangkatnya 0 yang paling tinggi. Sedangkan penyebut, dia punya X dengan pangkat 2 adalah pangkat tertinggi. Ya, artinya 0 kurang dari 2. Berarti jawabannya 0. Lihat yang ini ya. Nah, sampai sini paham? Paham. Oke, setelah kita menentukan asimtot tegak dan asimtot datarnya, kita langsung tentukan domain dan range-nya di sini. Tentukan domain dan range-nya. Angkanya mulai dari berapa? Angkanya bebas, kamu mau menentukan dari titik berapapun. Di sini saya akan menentukan titiknya mulai dari titik min 8. Min 8. Nah, titik X-nya min 8. Berarti kita substitusikan nih ke sini nih. Berarti 10 per min 8 kuadrat min 9. Hasilnya adalah 10 per 55. Nah, terus saya jadikan desimal agar mudah dalam membuat grafiknya. 10 per 55 itu sama aja 0,18. Kemudian titik X-nya lagi min 6.
min 6 kita substitusikan ke sini, X-nya kita ganti min 6. Ketemu jawabannya adalah 10/27. 10/27. Nah, 10/27 ini jika kita jadikan desimal yaitu 0,37. X titik X berikutnya yaitu min 4. 10/7 atau 1,42. Terus min 2. Min 2 kita substitusikan ke sini. Ketemu jawabannya min 2. Berarti di sini min 2. Lalu kita substitusikan angka 0. Ketemu min 10/9. Min 1,1. Kita substitusikan lagi dengan angka 2. Ketemu min 2 dan min 2. 4. 10/7 atau 1,42. Lalu titik 6. 10/27 yaitu 0,37. Dan yang terakhir 8. 10/55. 0,18. Nah, di sini sebenarnya tidak ditentukan seberapa banyak kalian mencoba domainnya. Cuma untuk membuat sebuah grafik, baiknya domainnya harus agak banyak gitu, agar nanti grafiknya terlihat asintotnya terbentuknya kemana gitu. Sampai sini sudah paham ya? Kan ini tinggal substitusi saja ke dalam soal. Nah, X di sini itu dia merupakan domain. X merupakan domain. Sedangkan titik Y di sini merupakan range. Sudah. Jadi X titik X adalah domain dan titik Y adalah range. Oke, sekarang kita gambar grafiknya. Oke, setelah kita menentukan domain dan range-nya, kita langsung membuat grafiknya. Nah, di sini kita mulai pasang-pasangkan. Oke, grafiknya sudah hampir jadi nih. Nah, jadi saya ulang ya. Tadi kan kita sudah menentukan asimtot tegaknya. Itu X sama dengan plus minus 3. Artinya kita buat asimtot tegaknya itu di titik X sama dengan min 3 dan titik X sama dengan 3. Nih, garis putus-putus yang merah ini adalah garis asimtot tegak. Ya. Terus asimtot datarnya X sama dengan 0. Artinya asimtot datarnya itu ada tepat di sumbu X sama dengan 0. Nih, artinya ada di sepanjang garis sumbu X. Ini adalah asimtot datar. Ya, kita langsung buat grafiknya saja. Nah, seperti biasa, ini kan sumbu Y, yang ini sumbu X, ya kan? Yang ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Kita langsung buat kurva lengkungnya saja dengan menghubungkan titik-titik ini. Oke.
kita buat tapi tidak menyentuh asimtot. Ya, nih kurva lengkungnya seperti ini tapi tidak boleh menyentuh garis asimtot. Nah, yang ini berarti begini bentuknya. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir, nah seperti ini ya. Tuh, jadi tidak boleh menyentuh garis asimtot. Sudah selesai domainnya yang ada di titik X, range-nya yang ada di titik Y. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal kedua, yaitu Y sama dengan 2X plus 1. Pertama, seperti soal sebelumnya, kita harus tentukan AT-nya dulu, atau asimtot tegak. Nah, berasal dari pembuat 0 penyebut. Pembuat 0 dari penyebut. Pembuat 0. Berarti X plus 3 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya sama dengan min 3. Nah, X sama dengan min 3 adalah asimtot tegak. Kemudian, kita tentukan asimtot datar. Ya, kita tentukan asimtot datarnya. Masih ingat dengan rumus yang sebelumnya? Nih, rumus yang ini, limit X mendekati tak hingga, yang artinya jika M lebih dari N maka jawabannya tak hingga, M sama dengan N maka A per P, dan M kurang dari N maka hasilnya adalah 0. Nah, kita lihat di sini. Pangkat tertinggi dari pembilang itu berapa pangkatnya? Di sini ada X, tapi pangkatnya berapa? 1. Ya, betul. Pembilang mempunyai pangkat tertingginya adalah 1. Penyebut berapa pangkat tertingginya? 1 juga. Berarti pangkat pembilang dan pangkat penyebut adalah sama. Kalau sama, kan tadi rumusnya kalau M sama dengan P sama dengan N. Kalau M sama dengan N, maka A per P. A-nya di sini berarti koefisien dari pembilang. Koefisien pembilang berapa? 2. Berarti 2. 2 per koefisien dari penyebut 1. 2 per 1 sama dengan 2. Berarti asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Oke, saya ulangi. Berarti dari soal Y sama dengan 2X plus 1 per X plus 3, kita telah menemukan asimtot tegaknya, yaitu X sama dengan min 3. Dan asimtot datarnya, yaitu Y sama dengan 2. Setelah kita menentukan asimtot tegak dan asimtot datarnya, kita langsung menentukan domain dan range-nya. Dengan mensubstitusi X dengan angka berapapun. Nah, di sini saya akan mulai mensubstitusi dengan titik min 6. Berarti substitusi angka min 6 ini ke dalam sebuah fungsi ini. Berarti 2 dikali min 6 plus 1 per min 6 plus 3. Hasilnya adalah minus 11 per minus 3
atau jika dijadikan desimal yaitu 3,67. Setelah itu saya akan mensubstitusikan dengan angka min 5. Setelah disubstitusikan ketemu hasilnya 4. Kemudian substitusi lagi dengan angka min 4. Maka Y-nya adalah 7. Kemudian min 3. Maka hasilnya Y adalah 0. Terus min 1. Ketemu min 1/2 atau min 0,5. Kemudian 0. Maka ketemu 1/3 atau 0,33. Substitusi dengan angka 1. Ketemu 3/4 atau 0,75. Substitusi dengan angka 3. Ketemu 7/6 atau sama dengan 1,17. Sudah. Saya ulang ya. Jadi dalam menentukan domain ini, itu angkanya bebas, mau berapapun. Bebas angkanya gitu. Oke, kita sekarang tinggal buat grafiknya. Nah, ini grafiknya sudah hampir jadi nih. Sebelumnya kita sudah menentukan asimtot tegaknya, yaitu asimtot tegaknya X sama dengan min 3. Maka kita buat garis asimtot tegaknya di titik X sama dengan min 3. Kemudian asimtot datarnya Y sama dengan 2. Kita tentukan asimtot datarnya pas di titik 2. Kita langsung tentukan titik koordinatnya sesuai sama domain dan range-nya. Oh iya, yang untuk titik X ini berarti namanya domain. Dan titik Y ini artinya range atau hasil. Oke, kita tinggal buat kurva lengkungnya yang hampir mendekati asimtot. Kita tinggal menghubungkan titik-titik ini. Ini ya. Nah, seperti ini. Kurva lengkungnya seperti ini. Kemudian yang satunya berarti mulainya dari sini. Nah, seperti ini ya. Tuh, kurva lengkungnya membentuk dan hampir mendekati asimtot, tapi tidak bisa melewati asimtot ini. Udah selesai nomor 2. Lanjut ya, soal terakhir. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu Hx sama dengan 2x kuadrat plus x min 3 per x kuadrat plus x min 20. Langkah pertama, seperti biasa, kita cari dulu asimtot tegaknya, AT, atau asimtot tegak. Asimtot tegak. Nah, pembuat nolnya, pembuat nol, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya yaitu x kuadrat plus x min 20 berarti sama dengan 0. Ya, kita cari akar dari persamaan kuadrat ini, yaitu x plus 5 dengan x min 4. 5 kali min 4 min 20. 5 dikurang 4, 1.
Cocok ya tandanya plus dan minnya. Oke, berarti X1 nya sama dengan min 5 atau X2 nya sama dengan 4. Berarti asimtot tegaknya ada 2 buah. Yang pertama min 5 dan yang kedua 4. Kita lanjut ke asimtot datar. Asimtot datar atau AD. Asimtot datar. Nah, sekarang kita lihat. Pembilang, pangkat tertingginya berapa? 2. Penyebut, pangkat tertingginya berapa? 2 juga. Berarti M sama dengan N. Maka A per P. Berarti koefisiennya dari pembilang apa? Berapa? 2. Koefisien tertinggi dari penyebut 1. 2 per 1 sama dengan 2. Jadi asimtot datarnya Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Nah, setelah itu kita langsung tentukan domain dan range-nya. X, Y. Kita tentukan X dan Y-nya. Di sini saya akan menentukan domain X yang pertama yaitu min 7. Min 7. Berarti 2 dikali min 7 kuadrat plus min 7 min 3 per min 7 kuadrat plus min 7 min 20. Hasilnya adalah 88 per 22 atau sama dengan 4. Nah, berikutnya yaitu min 6. 63 per 10. 6,3. Berikutnya lagi, saya mau mengambil min 3. Min 3 ketemu min 12 per 14 atau sama dengan min 0,85. Lagi min 2 ketemunya min 3 per 14 ketemu min 0,21. Setelah min 2 kita cari lagi min 1 ketemu min 2 per min 20 atau 0,1. Substitusi lagi dengan angka 0. Ketemu min 3 per min 20 atau sama dengan 0,15. Terus 2 ketemu min 7 per 12 atau min 0,58. 0,58. Terus yang ketiga min 19 per 8 atau sama dengan min 2. 5 yaitu min 52 per 10 atau 5,2. Titik terakhir 6. Hasilnya 75 per 22 yaitu 3,4. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam mencari titik X ini, itu titik X-nya nilainya ini bebas. Mau mulai dari berapa dan berakhir di titik berapa, itu bebas. Ya. Cuma saran dari saya itu semakin banyak titiknya maka akan semakin bagus. Nah, setelah ini
Kita tentukan domainnya. Berarti yang titik X ini adalah domain dan titik Y-nya adalah range. Sudah. Setelah ini kita akan buat grafiknya. Oke, sudah hampir jadi nih grafiknya. Kita sudah menentukan titik-titik koordinatnya. Tuh, sudah dibentuk ya. Min 7, min 88 per 22 sesuai ya. Tuh, min 6,63 per 10. Dan seterusnya. Ingat baik-baik, dalam pembuatan grafik seperti ini, jangan sampai salah meletakkan titik koordinat ya. Karena salah satu, maka akan salah semuanya. Jadi, dalam pembuatan grafik, kalian harus teliti. Sudah. Nah, yang ini tadi kan kita sudah ketemu asimtot tegaknya, itu ada 2. Yaitu min 5 dan 4. Nah, min 5x sama dengan min 5 dengan x sama dengan 4. Kita buat asimtotnya berupa garis putus-putus yang berwarna merah ini. Ya, untuk yang asimtot datarnya, y sama dengan 2. Nih, asimtot datar itu pasti di titik 2, y sama dengan 2. Udah, kita tentukan titik koordinatnya. Kita langsung hubungkan. Kita buat kurva lengkungnya. Jadi seperti ini. Nah, ini ya. Terus yang bawah. Sini ya, aduh mohon maaf nih kelewatan. Nah, sampai sini. Yang ini salah. Yang ini salah. Jadi tidak boleh melewati garis asimtot. Nah, oke. Seperti ini ya. Nah, tuh. Oke. Demikian video pembelajaran yang dapat saya berikan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.